Misalnya terus saya bilang, dalam pikiran saya di situ, misalnya saya ingin masuk koran, kita jatuh sama Gus Dur. Wow, terkenal saya. Ada pernah pikiran begitu saya. Bagaimana hukumnya orang kalau kawin itu lewat internet? Nah, itu kan sudah rame waktu itu. Jadi saksinya ada di Jakarta, mantennya ada di Surabaya, walinya ada di Amerika. Kalau menurut saya, katanya, itu sah itu. Nah, kata Gus Dur. Itu kan ada di kitab itu. Itu katanya. Nanti dicarilah kitabnya. Tapi syaratnya, kalau jima, itu lewat internet. Lawan itu. Sementara sekarang mengunggah leluconnya Gus Dur aja dipanggil polisi, walaupun kemudian justru Pak Harto itu yang dikenang itu kritik-kritik seperti itu. Oh, kritik Gus Dur. Kritik Gus Dur itu. Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah figur tauladan yang dikenal dengan panggilan akrab Gus Dur. Beliau juga dikenal sebagai tokoh bangsa, negarawan, hingga ulama besar yang dikenal tokoh-tokoh dunia. Gus Dur adalah sosok yang memiliki selera humor sangat tinggi, mulai dari celetukannya sehari-hari, pernyataan-pernyataan resminya saat menjabat sebagai presiden, hingga kritikan-kritikan yang selalu mengundang unsur jenaka, sehingga sosok Presiden RI keempat ini memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Mengupas keseharian Gus Dur semasa hidup, kritikan-kritikan beliau dan leluconnya, kita simak dialog kali ini sosok Gus Dur bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA yang pernah dekat dengan almarhum Gus Dur semasa hidupnya. Simak sampai tuntas dalam program Gergeran bersama Kiai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum pemirsa Bangsa Online TV. Bersama saya M. Masud Adnan dalam acara Gergeran bersama Kiai. Kali ini saya bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA, pengasuh pesantren An-Nur Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Beliau juga pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Winsa, Surabaya. Dari segi pendidikan beliau sudah sangat panjang sekali. Pernah belajar di Universitas Al-Azhar, Mesir, lalu melanjutkan ke Universitas Khartoum di Sudan, dan beberapa bulan yang lalu beliau dikukuhkan sebagai profesor atau guru besar oleh Winsa Surabaya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang Gus Dur yang hari-hari ini sangat marak sekali. Ada seorang warga Maluku dipanggil polisi gara-gara mengunggah anekdot Gus Dur, yaitu tentang polisi jujur. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Saya bingung nih sebetulnya mau manggil profesor atau Pak Kiai. Ngambil namanya saja. Oh gitu. Baik, saya kira panggilan Kiai lebih familiar ya, karena julukan itu atau status itu dari masyarakat langsung. Pemirsa yang saya hormati, Pak Kiai Imam Ghazali Said ini dikenal sangat dekat dengan Gus Dur, bahkan waktu beliau masih muda, karena beliau juga kader NU, dan Gus Dur kita tahu Ketua Umum PBNU 3 periode dan juga Presiden keempat Republik Indonesia. Kiai mungkin bisa cerita bagaimana dulu perkenalan dengan Gus Dur awal mula, karena Yai kan masih mahasiswa atau sangat muda, gimana ya? Iya. Jadi saya itu mengenal Gus Dur itu pada mulanya lewat tulisan-tulisan Gus Dur di Tempo. Waktu itu saya masih mahasiswa, masih tingkat, dulu namanya tingkat propedus namanya.
Jadi tingkat 1 gitu ya. Iya. Kandidat, kemudian Black Glorious kan gitu kalau dulu. Nggak seperti sekarang. Nah, waktu itu saya baca tulisan Gus Dur dan saya menjadi penggemarnya. Termasuk tulisan-tulisan beliau di Tempo. Jadi Kompas dan Tempo. Nah, yang banyak menarik saya adalah tulisan Gus Dur tentang pesantren. Dan itu dijadikan satu buku oleh Kementerian Agama, Departemen Agama dulu namanya. Zaman Orde Baru. Iya, zaman Orde Baru. Itu satu kumpulan tentang tulisan Gus Dur itu yang sekarang menjadi rujukan orang-orang pengkaji-pengkaji Barat. Biasanya selalu merujuk ke tulisan Gus Dur itu. Terutama tulisannya Pesantren sebagai Subkultur. Oh iya. Nah, ya. Itu perkenalan saya. Jadi nggak kenal fisik asalnya. Nah, setelah itu di sini ada seminar dan saya ikut di Surabaya. Kemudian bersama Ki Ahmad Siddiq di Balai Sahabat. Dan itulah saya mulai mengenal Gus Dur. Gus Dur masih bisa melihat waktu itu hanya kacamatanya tebal. Nah, sampai singkat cerita, saya itu pernah mengikuti Gus Dur 3 hari 3 malam bersama-sama beliau. Perjalanan. Perjalanan. Karena Gus Dur nggak pernah berhenti kan. Dia selalu jalan. Nah, dalam perjalanan itulah muncul cerita-cerita sama Gus Dur itu. Nah, cerita baik ketika waktu itu kan masih jadi ketua PBNU ya. Atau cerita setelah Gus Dur sudah lengser dari presiden, waktu jadi presiden kemudian lengser jadi presiden. Mungkin ciri khas dari orang besar itu orang yang bersama itu merasa paling dekat. Oh gitu. Iya. Nah, saya ini merasa dekat. Ada hal yang menarik waktu di Jakarta, itu acara RMI waktu itu. Gus Dur itu sudah nggak bisa melihat waktu itu. Nah, jadi yang menjemput itu dari datang, Gus Dur itu bawa Alphard mungkin waktu itu. Nah, terus kan saya yang bawa itu. Ini kalau saya pingin masuk koran, kira-kira kan Gus Dur kan bisa kalau melompat itu, Gus melompat. Misalnya terus saya bilang, dalam pikiran saya di situ, misalnya saya pingin masuk koran, kita jatuh sama Gus Dur. Wow, terkenal saya. Ada pernah pikiran begitu saya. Tapi saya takut kualat. Nah, itu terus Gus Dur biasanya. Nah, itu kenal terus simpen. Jadi kalau bilang saya itu Ustadz. Ustadz Wonocolo. Oh. Ustadz Wonocolo. Nah, itu perkenalan saya. Kemudian saya waktu 3 hari 3 malam bersama itu sebetulnya saya pingin Gus Dur itu meresmikan pondok ini. An-Nur, pesantren asiswa An-Nur itu. Saya datang kan tempatnya di Masno. Biasanya ya Sidoarjo. Nah, itu saya ngikuti terus. Jadi mulai dari PW, Gus Dur datang ceramah di PW. Nah, PWNU itu jam 10 di sana. Malam. Jadi Gus Dur itu di kalangan masyarakat, bahkan kiai, saya dengar itu pidato kiai itu, kata Gus Dur itu tarikus sholat. Ya gitu, tarikus sholat. Enggak sholat maksudnya, tarikus sholat. Untuk kiai. Dan itu diungkapkan di depan publik. Saya itu, sih. Itu saya gitu, penasaran saya. Makanya saya bersama Gus Dur itu. Terus ada teman saya namanya Ustadz Saifullah Azhari yang jadi direktur LPBA Sunan Ampel, Masjid Agung Sunan Ampel. Nah, itu akrab sama Gus Dur. Nah, itu saya, "Sampean kok ikut Gus Dur, mau apa?" katanya. "Ya saya ini kalau Gus Dur itu betul-betul tarikus sholah, wurung walini." Dia bilang gitu sama saya, "Wurung walini." Kurang ajar sampean ini katanya gitu. Mosok kiai diteliti gitu. Loh ini emang peneliti ini. Dari saya jalan, dari Ampel itu, dari apa? Dari Ampel, dari Mas PWNU kan diundang ke Petra yang di sini, Siwalan ya. Nah, di situ sudah ada Pak Sutandio. Pak Sutandio Subroto, Uner, almarhum Profesor Sutandio. Itu orang yang paling juga dekat sama Gus Dur. Dan baru belajar sholat dia. Pak Tandio itu? Iya, belajar sholat.
Tapi dia itu untuk ngomong ke Gus Dur tanya, oh, Gus Dur gak sholat ya? Gak berani dia. Gak berani. Terus jalan. Masuk ke sana, masuk sama saya. Nah, setelah Gus Dur kan asalnya waktu di PWNU kan sama Kiai, kopiahan. Terus dia dicoplok kopiahnya ketika ke Petra itu. Gus, kok dicoplok kopiahnya Gus? Saya berani begitu, tapi loh kalau saya kopiahan ke sini dikira ngawin noi. Dikira mutin katanya. Sudah gak kopiahan katanya. Nah, selesai gitu kan saya sholat. Gus Dur terus, kan Kristen semua itu dia itu. Terus tanya Pak Gus Dur itu. Saya kan sholat terus segera ke Gus Dur menemui Gus Dur. Tanya, pundi bahasa Jawa ke saya, pundi Pak Tanjo, Prof Tanjo itu. Sholat terus. Pantes santri anyaran. Jadi katanya pantes santri anyaran. Nah yang gitu aja. Terus setelah itu Pak Tanjo tanya ke saya, takut nopo Gus Dur? Jenengan katanya karena sholat dia santri anyaran. Ini nggak tahu betul Pak Tanjo itu nggak paham memang. Jadi bahwa kalau orang musafir bisa dijamaah itu. Ya terus saya tanya, santri anyaran kok gitu? Nah, ya kan dia baru sholat. Saya kan sudah lama sholatnya. Jadi sholatnya nanti katanya gitu. Oh ini saya sudah dapat jawaban Gus Dur yang dibilang tarikus sholat itu ketika dalam perjalanan itu. Nah mulai paham sedikit saya. Tapi saya kan harus mengklarifikasi terus. Baru dia cerita, itu yang rame di media massa waktu itu tentang kawin lari itu. Jadi Gus Dur itu cerita nanti dibilang mutin, ternyata di dalam ceramahnya itu adalah sekarang ini nggak gelem beda agama, ya lari nang Singapura gitu. Nah gitu. Jadi kita itu tidak bisa memaksa-maksa. Itu intinya Gus Dur. Tidak bisa memaksa-maksa. Kalau di dalam hukum itu memang tidak boleh kawin campur, itu harus ada jalan keluarnya. Dicari jalan keluarnya. Kalau orang tidak diberi jalan keluarnya, maka orang itu akan kawinnya di Singapura sana. Dia nggak dapat untung Singapura. Nah, di sana menjadi legal. Katanya di Singapura begitu. Saya dengar memang di Singapura begitu. Nah, itu akhirnya rame di media massa waktu itu yang memberitakan Gus Dur itu. Nah, jadi mulai timbul apa yang disebut dengan Gus Dur itu liberal. Nah, mulai itu. Ini tahun 90, saya kira 94 itu ya terakhir itu 94. Saya baru ini. Nah, setelah itu Gus Dur ke Yai Hasyim Latif. Itu awal perkenalan saya ke Hasyim Latif itu ceramah di sana. Nah, setelah itu datang ke rumahnya Mas Enu. Dan itu yang bersama terus saya. Itu sampai di sana itu kan sudah Isya kan berarti zuhur enggak sholat, asar enggak sholat, kan gitu. Enggak sholat. Betul itu enggak. Terus kemudian maghrib nerima orang-orang GMNI. Tamu. Nah, kita sholat kan. Mungkin ini belum wali. Nah, terus sampai Isya. Setelah Isya itu saya sak kamar sama Gus. Satu kamar. Tidur di situ. Kemudian saya tunggu aja. Ya sholat apa enggak Gus Dur. 1 jam. Nah, sekitar itu Gus Dur bangun. Itu sudah 9:30. Nah, jam pinten nih? 9:30 Gus. Oh, tepat nih, bener. Ya gitu. Terus dia datang di sana di Mas Eno itu kan sudah ada kamar mandinya, ada anunya sudah siap, alat-alat komunikasi itu sudah ada di dalam. Nah, setelah itu Gus Dur sholat. Tak hitung sama saya. Oh, ini zuhur. Ini asar. Ini maghrib. Ini isya. Jadi Gus Dur itu semua. Dan ini dalam fikih oleh. Saya sebelumnya saya ragu itu, terus ketemu. Sampai temenan almarhum Gus Isom. Gus Isom Hadik. Iya. Sampai temenan saya ngomong, iya. Aku gak tahu nemu.
Nah, ternyata di fikih ada, di hadis malah ada. Nah, itu pernah ditulis oleh Pak Salam itu di buku khusus itu tentang itu. Jadi Gus Dur itu karena beliau itu adalah santri lama, bukan santri anyaran. Jadi bukan nggak sholat, dia itu sholat sesuai dengan ketentuan fikih yang mungkin mudah karena Gus Dur itu banyak melayani masyarakat. Itu yang perlu diklarifikasi. Karena yang ngomong ini ya para kiai yang ngomong gini, orang yang anti Gus Dur sama saat itu. Nah, ini kan harus diklarifikasi. Itu cerita ke Gus Dur ya. Mungkin cocok yang Yai ingat cerita-cerita lucu gimana? Ya kalau yang sebetulnya banyak ya yang diceritakan oleh Gus Dur. Oh enggak ada, saya mumpung ingat karena nggak lupa saya. Pernah ada Bathul Masail di mana itu, di Situbondo mungkin di Situbondo, saya lupa itu di mana. Bathul Masail itu. Gus Dur datang. Waktu itu sudah rame internet. Internet belum maju seperti sekarang waktu itu. Saya sendiri nggak tahu gitu. Bagaimana hukumnya orang kalau kawin itu lewat internet? Nah, itu kan sudah rame waktu itu. Jadi saksinya ada di Jakarta, mantennya ada di Surabaya, walinya ada di Amerika. Nah, belum ada Zoom waktu itu, belum ada Google Meet, belum ada. Nah, kiai itu dibahas panjang, sampai Kiai Umar yang Jember itu loh, Kiai siapa namanya? Nah, Kiai Umar itu datang pokoknya ini jangan sampai disahkan, karena perkawinan itu suci. Nah, setelah itu Gus Dur datang memberi sambutan, terus bicara tentang hukum perkawinan tadi, hasil Bathul Masail itu. Kalau menurut saya, katanya, itu sah itu. Nah, kata Gus Dur. Itu kan ada di kitab itu. Itu katanya. Nanti dicarilah kitabnya, kata Gus Dur. Tapi syaratnya, kalau jima, itu lewat internet. Jadi lewat internet. Jadi kalau akadnya itu lewat internet itu sah, tapi kalau hubungannya itu lewat internet juga itu harus sah. Ya saya nggak mengikuti yang internet itu. Dulu kan belum tahun sekian itu kan belum ramai seperti sekarang. Nah, jadi begitu anunya. Terus ada lagi di kitab itu kan gini, kalau ada orang perempuan katanya itu farjinya itu besar seperti pintu, sehingga ketika kita masuk itu nggak nyentuh katanya. Ini masuk jinabat apa tidak? lah ya kayak gitu orang-orang lah. Tapi ini kata Gus Dur, ke depan ini pasti terjadi. Hal-hal yang seperti ini, kayak kawin lewat ini pasti terjadi. Kita harus antisipasi. Rupanya orang waktu itu nggak paham. Tetapi Gus Dur sudah memprediksi ini akan terjadi. Nah, walaupun Gus Dur itu supaya menenangkan kiai yang ya jangan sampai disahkan. Ya Gus Dur bilang, bahwa ya berhubungan lewat internet itu baru sah. Ya kayak gitulah Gus Dur. Apalagi ya yang saya alami. Sebetulnya banyak, tapi saya jadi lupa, harus disiapkan sebelumnya. Tapi begini ya, waktu Orde Baru itu kan pemerintah kan luar biasa represif. Ya. Banyak pengamat bahwa Gus Dur itu melawan lewat lelucon itu kan. Nah, apakah lelucon saat itu efektif untuk melawan itu? Sementara sekarang mengunggah leluconnya Gus Dur aja dipanggil polisi, walaupun kemudian Polri itu menegur aparat yang di Maluku itu bahwa itu tidak baik lah, intinya tidak kena undang-undang IT kan. Iya. Nah, Gus Dur itu melawan dengan lelucon itu zaman Orde Baru, seolah-olah kan
apa ya, substansinya kena, tapi ibarat orang mancing ikannya didapat tapi airnya nggak kerukan gitu. Iya. Iya, sebetulnya Gus Dur itu kan waktu dia kelebihannya, saya kira Gus Dur itu walaupun beliau ngeritik tetap menjaga hubungan baik Secara personal. personalnya, walaupun dia kritik segala macam, misalnya dengan Pak Harto misalnya. Nah, terus Pak Harto itu ibarat orang, ingat saya itu. Ibarat orang ngelangi, orang berenang. Orang diajarin merenang. Tetapi ketika yang berenang itu minta tolong, Pak Harto itu mau menolong, ternyata sebelum sampai ditolong, Pak Harto tenggelam duluan. Nah itu, saya kan pernah ketemu Pak Harto juga. Jadi setelah lengser itu, waktu Habibie, waktu presidennya, justru Pak Harto itu yang dikenang itu kritik-kritik seperti itu. Oh, kritik Gus Dur. Kritik Gus Dur itu. Iya, kalau dipikir Gus Dur itu, ya memang saya mau menolong, tapi saya tenggelam dulu. Tenggelam dulu itu maksudnya jatuh gitu loh, gitu loh. Berarti Saya ketemu dengan Pak Harto saya dengan Pak Ali Hajar ketemu Pak Harto setelah jatuh itu, terus dia mengenang Gus Dur. Pak Harto itu mengenang Gus Dur. Jadi Pak Harto itu tidak ada perasaan dendam kepada Gus Dur. Terus saya kan tanya gini ke Pak Harto, tanya Muktamar Cipasung. Saya kan datang juga Muktamar Cipasung. Terus kan itu di skenario bahwa Gus Dur tidak boleh jadi lah. Saya tanya ke Pak Harto, apa betul itu? Saya tidak tahu. Kata Pak Harto. Karena saya dengan Gus Dur itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. berarti orang di sekeliling. Iya, di sekelilingnya. Dan saya katanya Gus Dur itu biasa. Kesini kadang-kadang saya panggil, beliau datang biasa. Jadi kata orang gitu, orang-orang anti Gus Dur, anti Pak Harto, sebetulnya enggak. Itu biasa komunikasi. Tapi Gus Dur memang melakukan kritik. Ya, di antara kritiknya, paling Pak Harto itu katanya pura-pura. Kan orang-orang itu kalau misalnya bilang nggak tahu, paling pura-pura tidak tahu. Karena memang Pak Harto itu kan dikenal sebagai orang politisi yang memang orang itu tidak merasa dia itu dimarahi, gitu loh. Itu kelebihan Pak Harto. Sehingga lama dia untuk berkuasa itu. Itu yang saya ingat dari jangankan yang Pak Harto sendiri itu merasa juga nggak apa-apa dikritik oleh Gus Dur itu. Tapi ya itu, setiap rejim itu kan orang-orang di sekelilingnya yang lebih represif. Iya. Top sentralnya itu. Iya. Jadi kata Pak Harto ke saya waktu itu, dia itu tidak ada masalah apa-apa dengan Gus Dur. Dan dia juga tidak dendam. Ya buktinya biasa Gus Dur bersama Mbak Tutut, artinya sama keluarga cendana biasa. Nah, hanya ketika orang memanfaatkan Gus Dur ketika jadi presiden itu, ada beberapa kiai, mungkin tidak bisa saya sebut, itu yang memanfaatkan supaya Gus Dur bisa ketemu sama Tommy, karena supaya Tommy itu dapat amnesti atau apa gitu dari presiden. Nah itu yang saya dengar Gus Dur marah. Jadi kalau persoalan hukum dan dia sudah ini kemudian dengan membawa magelar politik, nah itu Gus Dur marah. Artinya yang menyangkut prinsip. Ya, menyangkut prinsip itu marah. Tapi kalau persoalan pribadi, kemanusiaan, Gus Dur itu tetap dengan siapapun tidak pernah merasa bermusuhan. Nah, itulah. Baik, Kiai, terima kasih banyak. Pemirsa, demikian dialog kita dengan Profesor Dr. Imam Ghazali Said, MA.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.